dari podcast kita. Ini itu episode pertama dari Kaskutif. Yang kebetulan di episode pertama ini dari Kementerian Agama nih berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi Informasi Badan Eksekutif Mahasiswa MU Universitas Masuk. Oke guys. Di sini kita udah bersama dua akang-akang yang sangat hebat-hebat dan satu teteh yang Masya Allah dari Kementerian Agama. Perkenalkan saya Reza Rahmadi Putra. Saya Laila Fauzia Yasmin. Saya Kenal Fitri Aulia. Saya Kang Raja. Hai. Saya Jaki Firdaus. Oke. Nah Kang, kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik Oke, ya. Luar biasa. alhamdulillah. Kang Jack gimana Kang Jack? Alhamdulillah. Oke. Abi manggilnya Kang Jack kayaknya tenanan ya? Iya. Oke, tenanan. Thank you. Gimana? Dari mana Kang Raja ini? Saya dari tadi kan. Bukan asal Kang. Asal. Alhamdulillah ya. Saya dari Cina nih. Apa Cina Kang? Cicalengka Negeri. Tetap ya gimmicknya ya. Tetap kan. Cicalengka Negeri. Gimana Kang Jack? Dari mana Kang Jack ini? Kan kita nggak tahu nih Kang Jack dari mana asal. Kalau berdiam diri mungkin nomaden sekarang. Oh, nomaden. Siap. Ini kayak zaman dulu ya. Di gua-gua. Kalau rumah di Banjaran. Jauh. Ya. Banjaran. Banjaran. Oh, masih Bandung ya? Selatan. Sugan teh Banjar. Berarti ngekos di sini. Kadang di asrama. Oh, Asrama sih. asrama. Oke. Iya, udah. Oke. Gimana nih kan Ramadan kemarin nih? Iya. Saya sempet datang nonton Kang Ramdan. Oh gitu. Iya tuh, masa nggak tahu? Enggak. Saya lele. Saya gitu Kang Ramdan. Masya parah banget. Allah. Nggak di notice saya. Aduh. Saya fokusnya ke Pak Heru kemarin. Oh iya. Ke dosen-dosen saya tercinta kemarin. Masya Allah. Gimana pengalaman di aksi kemarin Kang Ramdan? Ya intinya pengalaman saya kemarin itu pengalaman yang terbaik bagi saya. Dimana ketika di aksi saya memahami tentang dunia entertain, terus juga memahami tentang tata cara berdakwah yang bagus itu seperti apa, yang relate dengan zaman sekarang itu seperti apa. Untuk misalkan kita berdakwah di sosial media ataupun juga kita berdakwah di kalangan pemuda, pemudi ataupun di kalangan para orang tua gitu. Jadi banyak sekali ilmu yang saya pelajari kemarin di aksi Indosiar ini. Banyak rekan-rekan silaturahmi juga gitu ya. Saya kenal dekat dengan Mamah Dede gitu ya. Dengan Mamah Dede saya sering dibercandain mulu. Asli. Kalau Mamah Dede ke saya mah beda. Kenapa tuh? Hei budak kritik, dia gitu Mamah Dede. Kenapa budak kritik Kang? Ya saya yang lain-lain besar. Tapi beda kalau ke Kang Dalang, Kang Rizky. Kan tinggi. Iya. Kang Rizky kamu udah makan? Saya langsung Mamah Mari Kang Rizky namanya Kang Rizky. Ke saya udah letik. Namanya letik. Emang Ciri khas sekali ya. Ciri khas Mamah Dede emang seperti itu. Tapi good job lah untuk Mamah Dede. Saya ngefans sekali. Dan juga kenal dekat dengan Ustadz Solmen, dengan Ustadz Wijayanto, dengan artis-artis vokalis ternama, itunya artis dangdut seperti Vildan, Lesti gitu kan. Sempat foto bareng? Sempat foto bareng alhamdulillah. Oh berarti selain menambah pengalaman menambah juga relasi. Iya betul sekali. Dan betul. selain dari ilmu dakwah ada juga ilmu entertain, mempelajari ilmu-ilmu seperti bernyanyi gini. Ternyata bernyanyi itu tidak hanya sekedar nyanyi. Oh iya, coba Kang nyanyi Kang. Tidak seperti ini. Panas tidak, bukan. Tapi harus dengan penghayatan, dengan nada yang bagus gitu. Jangan asal bernyanyi. Pakai hati gitu. Bisa nyanyi pakai hati kan gimana Kang? Coba dong praktekin. Oke, terima kasih Kang Ramdan. Lanjut Kang Jack. Kang Jack gimana nih perjalanan? Sekarang udah semester 8 ya Kang ya? Iya. Wah, lagi sibuk-sibuknya nyusun Skripsian. Sekarang kegiatan lagi? Hari-hari ya magang, skripsian sama aktif di komunitas kan. Oh, komunitas apa ya Kang? Komunitas di Rumah Suara Rumah sama Suara. Muslim Speak Up. Oh, itu bergeraknya di bidang
di bidang sosial sama pendidikan juga. Oh, pendidikan. Jurusan tuh BK ya Kang ya? Iya, sama. BK. BK juga. Sama dengan BK kan. BK juga. PBI. PBI. Ya udah kita mah cuma Fkom doang ya. Ya udah sih ya. Oke. Kita berbeda-beda tapi satu tujuan. Betul dong. Untuk apa? Mencari ilmu. Ayo. Yo. Yo. Oke, Kang, sekarang kita bakal bahas tentang Saya dengan Akang ini tuh Kang Eja tuh luar biasa sekali. Masya Allah. Kang Eja tuh sebenarnya yang menemani saya dari nol. Kang Eja, Kang Febri dan teman-teman yang lain gitu. Dia rela bawa kamera dari Maksum nih, dari Cipacing ke Nagrek, hujan-hujanan bareng Kang Ramdan. Bareng saya. Mana di tengah jalan ada razia tuh. Ada aja. Saya belok langsung ke tukang gas LPG. Ini kaget, kenapa Kang? Ada polisi, Kang saya gak bawa SIM. Itulah pengalaman Kang Eja. Jadi Kang Eja ini orang yang konyol menurut saya lah. Oke. Kang lah, gimana? Sangat Gimana nih? konyol. Oke. Sekarang ke pembahasan mungkin ya. Iya. Sekarang kan kita mau membahas tentang apa? Teh, lupa saya. Tentang apa? Tentang dampak tren media sosial bagi perkembangan religi pemuda muslim gitu. Iya. Oke, ngomong-ngomong soal tren ya. Iya. Sempet bukber sama teman sekelasnya nggak? Sempat dong. Velocity nggak? Velocity dong. Kayaknya kalau Velocity itu gak sah gitu. Iya, kenapa ya? Kayak wajib gitu ya. Ya kan itu sebuah tren nih Kang. Kenapa kayak kesannya tuh kayak sholat wajib aja nih daripada sholat maghrib mending Velocity gitu kan? Kenapa seperti itu ya Kang? Velocity itu gimana? Gimana Kang Velocity itu kan? Saya kebetulan kemarin nggak ikut buk bareng. Oh, padat jadwal. Padat jadwal biasa. Ya, Keren sekali. istirahat saya cuman 1 jam. Makanya saya sedih sebenarnya. Ya ampun. Gak bisa ikut bukber. Padahal makanan pada enak-enak di sana. Daging ayam dibakar lagi. Terus? Teman saya habis 50 juta. Oh, ngapain? Karena dia bakar dengan warung-warungnya. Rugi dong. Lanjut Kang. Ya, mengenai tentang tren itu. Iya tentang tren Kang. Tapi Kang sempat Velocity nggak Kang? Enggak, saya alhamdulillah. Pernah diajak gitu, ayo Enggak. Velocity-an gitu. Saya enggak ikut-ikut seperti itu lah. Gitu. Siap. Kalau mengaji ya hayu. Masya Masya Allah. Allah. Guys, Velocity syariah ya. Gini ya. Gini. Gini. Apaan ya? Ramadan. Gimana Kang? Tadi kan kenapa sih ini kan sebuah tren ya? Kenapa malah jadi kayak suatu keharusan dan kewajiban gitu di dalam suatu bukber kala itu? Iya, betul. Kenapa sih gitu? Dari sudut pandang agamanya kayak gimana sih sebenarnya? Boleh nggak sih kalau misalkan kita tuh dituntut kalau nggak Velocity itu nggak sah nih bukbernya? Kalau ada yang ngeluarin statement kayak gitu gimana sih Kang tanggapannya gitu? Dari sisi agama maupun dari sisi sosialnya gitu. Oh, sweet siapa nih? Ya. Akang kertas, saya batu. Oke. Ini Akang menang. Mau gitu. oh bisa di Bisa gitu ya. Oke. Belakang. Oke, gimana Kang? Terkait itu mungkin ya, emang sih akhir-akhir ini kan cepat mungkin kita mau viral mudah gitu, mau itu hal positif maupun negatif. Nah apalagi tren-tren yang mungkin dirasakan oleh orang-orang itu dapat mengekspresikan dirinya, terus orang-orang merasa asik nih gini-ginian teh gitu. Sampai ada orang yang bilang cerita waktu tuanya sih, nah kenapa gini-gini waktu tuanya? Kenapa Kang? Kenapa? Kenapa? Karena waktu mudanya Velocity terus. Sindrom Velocity ya. Stroke gitu. Stroke Velocity. Aya gitunya. Itu Mungkin masa ayah depan Kang. karena kan kita orang-orang mudanya Velocity gitu. Ya, dari sudut pandang agamanya nih Kang, Ya. seperti apa tuh? Kalau menurut saya pribadi, seorang mengikuti hal itu mungkin pertama dari segi untuk mengekspresikan diri kan. Jadi beda-beda orang tuh kan teh untuk mengekspresikan diri itu.
Ada yang dia senang ke musik untuk mengekspresikan dirinya untuk bermain musik. Ada yang dia senang untuk mancing, ekspresinya untuk mancing emang. Makanya orang-orang yang mancing nih tidak akan maju-maju. Kenapa? Karena kalau maju tinggal jebur. Benar. Nah, gitu. Siap. Ada yang juga misalkan mengekspresikan dirinya dengan membaca puisi, gitu ya, membuat puisi, bernyanyi dan lain sebagainya. Untuk itu, gitu ya. Dan yang kedua untuk mungkin ikut tren seperti itu tuh untuk jiwa sosial gitu ya, kebutuhan sosial. Jadi orang mengikuti tren itu dengan kalau kita mengikuti tren itu akan lebih banyak teman dan sebagainya kan dalam segi pandangan Positifnya. Tapi kan di dalam dunia ini ada positif, ada negatif, berlawanan kan ya. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan gitu. Jadi di sini udah diciptakan berpasangan. Kok kamu masih sendiri gitu? Aduh, Kang. gimana ya? Mau gimana lagi, Kang? Gimana? Namanya juga hidup. Aduh. Pertanyaan lebaran itu. Pertanyaan lebaran. Gimana? Jadi intinya kita boleh mengikuti tren-tren yang kayak seperti itu, asalkan jangan sampai menghilangkan jati diri kita. Ingat, jati diri kita ke alam muka bumi ini tiada lain dan tiada bukan hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk ibadah, kata Allah. Jadi ibarat nama hakikat manusia diciptakan untuk ibadah. Jangan menghilangkan jati diri kita, jangan sampai merendahkan diri kita sendiri. Karena manusia itu sebenarnya udah didesain lebih baik, lebih bagus gitu dengan yang lainnya gitu. Seperti hewan, jin, malaikat. Karena manusia itu memiliki akal. Maka pergunakanlah akal itu dalam hal yang baik, jangan sampai merendahkan diri kita sendiri gitu kan. Masya Allah, seperti itu ya. Iya, luar biasa. Jadi ibarat nama amazing. Gimana? Amazing. Oke, siap. Pertanyaan yang sangat culture. Iya. Jadi Ustadz culture ya, Kang ya? Iya. Sebenarnya kita ini diciptakan untuk beribadah. Hey. Lagi impersonate ya, Kang ya? Iya. Hey, keren sekali. Itulah itu. Oke, lanjut. Ada pertanyaan nggak, teteh-teteh nih? Boleh nih. Silakan. Mungkin ini sih, kalau misalkan ada orang yang itu kan tadi kata Kang Randan tuh bisa menjadi mengekspresikan diri gitu. Tapi kalau misalkan setiap tren dia ikut gitu, itu apakah bentuk mengekspresikan diri? Soalnya kan apalagi kalau misalkan dia tuh ikut trennya tuh dengan yang mohon maaf mungkin ada yang bilang katanya, wah rasa malunya menipis nih sekarang zaman sekarang gitu. Karena seharusnya kan seorang muslim itu jangan yang kayak gitulah, jangan ikutan tren kayak gitu. Nah itu tuh gimana sih? Oke. Itu pertanyaan yang sangat Culture. Iya lagi. Tapi itu untuk Kang Ustadz Culture. Iya. Bagi saya pertanyaan yang amazing. Siap. Gimana? Pelajar sad boy. Pertanyaan yang Amazing. Kuku. Oke, gimana? Pandangan Islam mengajarkan untuk kita harus memiliki rasa malu. Karena sebagaimana baginda Nabi bersabda, al-imanu al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Jadi kita itu harus punya rasa malu. Malu dalam konteks untuk melakukan hal yang negatif. Jangan dalam hal kita malu dalam konteks hal yang positif. Makanya kalau kita ingin mengikuti tren, filter dulu, saring dulu apa keuntungan bagi kita, dan ketika kita untuk melakukan tren tersebut nanti kita akan seperti apa? Apakah yang seperti tadi akan menaikkan derajat kita atau justru akan merendahkan diri kita? Difilterlah diri kita tuh, emang karena udah sebaik-baiknya kita tuh diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya gitu kan. Bang Jack, mohon maaf ya Bang Jack, saya mau bertanya ke Bang Jack. Bang Jack kan diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya, hidung mancung,
lubang hidungnya kan ke bawah. Coba kalau ke atas, kalau hujan kan kerubukan. Kerubukan. Penuh sama air. Gitu kan. Iya. Sedangkan sekarang misalkan Bang Jack berkedip. Nah, enaknya berkedip. Enak. Nah, itu berkedip pakai oli gak? Enggak. Nggak pakai oli tapi tidak ceket. Itu betul bagus. sekali, betul. Makanya kita harus senantiasa bersyukur sudah diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya, pergunakanlah ke hal yang positif. Dan ketika kita ingin mengikuti tren, difilter dulu, disaring dulu. Baikkah untuk kita atau malah jadi buruk kepada kita? Jangan sampai seperti itulah gitu kita teman-teman ya. Nu kitu teh pagawean goreng patung. Hai. Gimana Bang Jack? Tapi izin menanggapi nih, kan emang sih sekarang ya Iya. betul banyak yang mudah ikut-ikutan gitu, Iya. ikut tren, FOMO. ya FOMO. maupun itu alasannya untuk mengekspresikan diri Iya, lah iya. dan yang lain, tanpa melihat apakah ini baik dan benar gitu. Iya, betul. Sementara kalau mungkin dari kita yang Islam mungkin ya Iya. punya landasannya, tapi kenapa nih? Apakah ada yang hilang dari setiap diri kita atau ada yang kurangin? Gimana tuh atau apa gitu? Nah, intinya kalau kita ingin mengikuti tren, ikutilah tren yang positif dan ikutilah tren yang mendekatkan diri kita dengan Allah. Kalau kita punya kekurangan, ikutilah yang bisa senantiasa mendekatkan diri kita dengan Allah. Gitu. Kita sebagai anak muda ikut tren itu harus sebagaimana dengan yang dicantum dalam Quran surat Al-Baqarah. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Gitu kan. Nah, pertanyaan yang amazing. Bukan culture ya. Beda. Beda. Oh, jadi kalau kita mau ikut tren tuh jadi harus pilih dulu Iya, ya. pilih dulu. Jadi yang mana yang baik dan yang mana yang kurang baik, mungkin ya. Jadi pengen belajar lebih lanjut deh Kang. Kayaknya saya pengen belajar agama jadi lebih gitu. Oh, silakan Kang. Kemungkinan kebetulan Iya. saya di sini lagi free. Tadinya saya itu mau ke Malaysia. Oh, ngapain Kang? Mau ke Ngapain? Malaysia. Ngapain, Kang? Jadinya ke sini. Karena Ya, ke Malaysia mau ngapain? Ada yang undang. Ini di sini ada yang undang. Ada teh susu. Saya- Iya, di tampinya teh susu. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. bukan teh susu Kang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi bukan teh susu Kang. Kopi hitam ini. Aduh, pantesan. Jadi terpesona gitu ya. Masya Allah. Karena ada lagu mengatakan Gimana Kang? Apa tuh? kopi hitam, kupu-kupu, kopi hitamku semangatku. Asik. Wah, gitu ya. Iya, Siap. Semangat. Semangat. Oke. Tapi kan berbicara soal Gimana? belajar menjadi lebih baik nih Kang. Iya. Sebenarnya ada kriteria nggak sih di mana kita itu harus memilih seorang guru yang baik, guru yang benar? Kan kita juga tahu guru itu kan hanyalah sebuah profesi, di mana guru itu sendiri kan manusia juga ya Kang ya? Iya. Pasti ada benar dan salahnya. Iya, betul. Gimana Karena- itu Kang? Karena manusia itu memiliki dua martabat. Apa aja Kang? Jack? Up. Saya tahu nih. Martabak manis dan martabak asin. Itu martabak, akan. Oh, bukan ya? Bukan ya? Aduh, beda. Jadi Kayaknya mana? pada lapar nih. Iya, mungkin. Aduh, nggak ada makanan ya? Nggak ada makanan ya Kang ya? Ada makanan. Ini banyak makanan di dalam. Banyak sekali. Nanti saya edit Kang, nggak apa-apa. Iya. Bagus. Editor, Request martabak keju. Siap. ini editor kelas. Kelas. Gimana? Kelas banget. Oke. Seperti itu ya. Jadi manusia itu adalah makhluk khoto wa nisyan. Makhluk yang tak luput dari salah dan dosa. Betul. Tiap hari bahkan tiap waktu manusia kan sering melakukan dosa. Benar. Mau tidur kadang melakukan dosa. Mau disengaja ataupun tidak disengaja, seperti itu kan. Makanya kita juga nih sebagai seseorang harus memilih dan memilah guru kita. Tadi kan dari pertanyaannya supaya kita apa tadi teh? Gimana sih kriteria guru yang baik dan benar gitu Nah. dalam pandangan Islam maupun sosialnya? Nah, seperti itu. Karena begini nih, kalau dalam pandangan Islam kita harus memilih guru
yang lebih tinggi ilmunya dari kita. Kemudian yang lebih dewasa dari kita gurunya, dan yang lebih juga berakhlak dari kita. Guru itu adalah digugu dan ditiru. Betul. Nah, maka dari itu kita harus memilih guru yang seperti itu. Adab-adabannya baik, tidak sombong gitu kan. Karena ada guru yang karena dia memiliki ilmu yang tinggi dia sombong. Ya, jangan seperti itulah. Gitu ya kalau kita memilih seorang guru gitu. Nah, sekarang menurut pandangan sosialnya dia akan disampaikan oleh pakar ahli ternama. Masya Allah. Doktor, Profesor, Kang Jaki, MPD, MUI, MAG. MUI Kang. MUI Kang. Apa itu? MUI Kang. MUI. MUI. BPOM. Sekalian ya. Gimana Kang? Silakan. Emang sih ya terkait mau hijrah gitu ya. Iya, betul. Terus di zaman yang teknologi sekarang ini kita mudah gitu untuk mendapatkan informasi gitu. Dan mudah juga kita untuk menjadikan hal tersebut guru gitu. Iya. Betul. Nah, kalau kita ya tadi barusan benar gitu. Kalau kita menjadikan hal yang tidak ada dasarnya, apalagi di internet sekarang kan banyak yang kurang baik lah gitu ya. Iya, betul. Yang mencontohkan yang jadi guru harusnya baik gitu. Nah, ya harus difilter juga gitu. Apalagi di zaman sekarang ini gitu. Sulit banget ya Kang ya. Iya. Contohnya tuh Kalau mungkin di versi agama kan ada dasarnya udah jelas gitu. Betul. Ada Quran dan Sunnah gitu. Betul. Iya. Kalau di pandangan lingkungan sosial kan ada juga yang bersanad ilmunya gitu. Nah, betul. Kalau ilmu sosial mungkin secara gelar Iya. juga prinsipnya gitu. Karena kan ada juga yang pintar tapi membodohi orang lain gitu kan. Itu Banyak kan. bahaya. ya Betul. kayak ini kayak film yang viral kemarin Walid itu Walid. kan kayak Oh yang gini ya. Walid nadoli boleh. Hey. Gitu ya. Benar. iya yang kayak gitu Ya, itu kan iya. mungkin orang yang mengikutinya menganggap bahwa Walid itu kan benar gitu Benar. ya gitu tapi Betul. ternyata setelah ada yang orang yang lebih paham mungkin kayak Baiduri kalau di situ itu kan lebih paham ternyata mereka tuh kurang baik gitu kan ternyata menyesatkan banyak orang. Nah itu tuh gimana gitu cara kita tahu bahwa oh guru itu tuh bersanad, guru itu tuh benar nih ilmunya gitu dan yang tidak gitu yang karena banyak juga sekarang tuh pesantren-pesantren di Indonesia gitu ya khususnya banyak yang kasusnya juga sama kayak Kurang lebih di kayak film Iya, kayak gitu, gitu. betul. Iya juga sih. Kan awalnya mereka niatnya menuntut ilmu nih, Iya, tapi iya. ternyata salah gitu. Iya, betul sekali, betul. Supaya kita tahu guru itu seperti itu, kita harus lihat dulu dan teliti dengan baik. Guru itu akan menyampaikan keilmuannya sesuai tidak dengan perilakunya. Seperti itu. Kalau guru tersebut tidak sesuai ya udah tinggalkan. Kalau guru tersebut misalkan sodako, ya guru tersebut menjalankan sodako. Ayo kita sholat 5 waktu, guru tersebut menjalankan, itu tuturkan. Kalau guru misalkan menjelaskan, menerangkan kepada muridnya, kita itu harus berbicara baik, jangan sampai berbicara hal-hal yang buruk. Nah, kita lihat guru tersebut berperilaku seperti itu tidak, gitu. Karena amalan yang akan sampai kepada seorang murid itu sesuai dengan gurunya, dengan amalan-amalan gurunya. Kalau dalam perspektif Islam kan tidak lain dan tidak bukan hanya dalam Al-Quran, hadis, pendapat para ulama, itu kan. Mungkin udah tahu orang itu ya. Tapi dalam hal tersebut sampai ke dalam hatinya itu tergantung daripada gurunya. Kalau gurunya baik, maka akan menghasilkan murid yang baik pula gitu. Betul. Seperti itu, dan hal seperti itu sebagaimana diterangkan dalam kitab Ta'lim Muta'alim, illam bi anna talabal ilmi la yanalul ilmi wa la yantaqu bihi illa bi ta'limil ilmi wa ta'limil ustadi. Ketahuilah seorang santri tidak akan mendapatkan suatu ilmunya tidak akan bermanfaat terkecuali dengan memuliakan ilmu dan taklim kepada guru.
Makanya banyak seorang santri yang gimana kepada Gurunya. guru itu gitu ya. Betul. Karena dia ingin mendapatkan keberkahan ilmunya. Iya. Berkahnya ilmu itu dengan taklim kepada guru kita. Kalau kita taklim kepada guru, insya Allah ilmu kita akan bermanfaat dan berkah. Berkah itu seperti apa? Jillatul khair, sedikit atau bertambah-tambahnya kebaikan. Sedikit tapi nyeletit gitu. Kita makan cuma satu piring tapi bikin kenyang. Beda dengan kita makan satu boboko tapi tidak kenyang. Itu yang namanya tidak berkah. Oh iya, betul sekali. Seperti itu. Jadi banyak santri yang taklim kepada guru seperti itu teh karena dia ingin mencari keberkahan. Keberkahan, Tapi betul, kita betul. juga harus memilih nih guru itu yang baik, adab-adabannya, yang tidak sombong. Karena sampainya ilmu itu kepada orang yang rendah hati. Seperti padi ya, semakin berisi semakin menunduk. Oke guys, kita juga di sini membuka sesi tanya jawab ya di story atau di SG-nya BEM_Masum. Kita akan bacakan berapa pertanyaan teh? 1 apa 2? 1. Oke, kita satu dulu ya. Iya. Satu dulu. Oke, kita coba. Pertanyaan yang pertama, Ustadz mau nanya, medsos itu bantu pemuda makin paham Islam atau malah bikin makin bingung? Insya Allah. Pertanyaan Iya. ya, Amazing. gimana Silakan. Kang? Tadi berpotong. Di internet apakah makin bingung atau makin paham gitu ya? Iya. Betul. Sebenarnya kalau kita gak menelan mentah-mentah mungkin ya, terus juga kita tadi udah hijrahnya memilih guru, punya guru, mungkin akan kita menerima informasi tersebut dikonfirmasi kepada guru kita. Betul. Sehingga kita gak atas dasar tidak jelas gitu, tapi jelas atas dasar pernyataan dari guru kita yang udah bersanad, yang udah diikuti oleh kita, jelas ilmunya gitu. Jadi mungkin kalau pertanyaan gitu seharusnya mungkin kita menanggapi sebagai masyarakat dalam perkembangan zaman harusnya semakin paham dengan didampingi guru yang kelas. Iya, betul. seperti itu. Justru dengan adanya sosmed ini membantu kita untuk lebih paham tentang ilmu agama. Khususnya. Tapi nggak ditelan mentah-mentah gitu. Betul, ya. betul, Jadi Iya, di- harus ada di filter dulu. Nanti misalkan kalau ada hal yang tidak paham, kita pahami, gitu. Tanyakanlah kepada guru kita. Betul. Gitu, seperti itu. Jadi tambahan referensi untuk Iya. kita lah. Karena sekarang zaman udah modern, udah canggih, maka pergunakanlah fasilitas yang ada di zaman ini dengan yang sebaik-baiknya. Oh, gitu. begitu. Oke. Jadi sebenarnya nggak buruk ya belajar dari internet itu. Tapi kita juga harus mempunyai pendamping, Iya, yaitu guru kita yang guru ya. kita, betul. Seperti itu. Punya pendamping. Harus punya prinsip. Prinsip apa, Kang? Prinsip Apa tuh diri. prinsipnya? Prinsip diri gimana? Kan. Sudah menyerap ilmu, ini bagus gak? Cocok gak untuk Nah, kita? iya, betul. Jadi jangan sampai semua ilmu kita Serap semua ya. serap gitu. Ini prinsip saya nih, misalkan saya ikut ke misalkan dalam hal konteks agama. Iya. Di sini kan ada 4 madhab, Imam Hambali, Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki. Saya emang fokus mempelajari Imam Hambali. Ya udah, ketika kita belajar di sosmed yang selaras dengan Imam Hambali. Betul. Atau saya misalkan sebagai orang yang fokus atau bertuju kepada Imam Syafi'i, ya udah kita pelajari tentang materi atau keilmuan dari Imam Syafi'i gitu. Betul. Seperti itu, Kang. Seperti itu ya, Kang. Iya, luar biasa sekali. Kita lanjut lagi, satu pertanyaan lagi. Oh, Last question dari Instagram. Boleh. Kita langsung baca ya. Baca. Iya, Langsung baca. aja. Apakah media sosial bisa jadi alat dakwah yang efektif atau malah bikin agama dipermainkan buat konten? Lumayan juga ya pertanyaannya. Ya. Pertanyaannya Amazing. Justru dengan adanya sosmed ini Ya. memudahkan kita untuk senantiasa berdakwah. Dakwah itu tidak hanya dengan ucapan saja,
atau di hanya pengajian saja. Betul, betul. Contoh misalkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum tamat. Oh, belum. Iya, sorry. Kiai suka gitu dulu. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi Dakwah Kang. Mohon maaf nih. Jadi tidak hanya artinya enggak muncat enggak. Gini ya. Justru dengan adanya sosmed ini membantu kita untuk lebih berdakwah. Tadi kan dakwah tidak hanya di pengajian saja. Ketika kita sekarang berjalan kaki di jalan raya, kemudian ada sampah kita ambil, masukkan ke tong sampah, itu dakwah. Oh, itu dakwah, Kang. Dakwah juga mencontohkan dalam praktek action kalau bahasa Inggrisnya. Siap. Alhamdulillah. Keren. Terus tidak hanya juga melalui misalkan pembicaraan, enggak gitu. Di tulisan juga bisa, apalagi di sosmed. Kata-kata ya, Kang? Kata-katanya, contoh misalkan. Iya, betul. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih karena sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Itu kan suatu dakwah. Contoh, saya ketika lagi galau, saya juga manusia, Iya, siap. pernah Siap, galau. Kapan galaunya? Baru-baru ini atau Tahun kemarin. Wah, udah lama. udah Ya. lama? Saya galaunya Curhat. banyak ini, banyak hutang. Ini, Kang. Sedih. Kembali ya, kembali. Bukan ya? Salah. Iya. Bukan ya? Mungkin keluar air mata keluar. Dah, kamu mah gitu mah. Hanya saya lihat di sini karena dia tertawain saya dulu, saya mulu. Oke. Jadi bisa dengan melalui tulisan. Kan ada orang yang membaca yang lagi sedih membaca kata-kata itu, masya Allah, iya kita juga. jangan bersedih Betul. karena Allah selalu bersama kita. Betul, Seperti betul. itu. Jadi dakwah yang disampaikan oleh hati akan sampai lagi ke hati. Oh iya, betul. Dari hati ke hati. Iya, Betul. gitu. Berarti kalau yang nggak sampai itu gimana, Kang? Kalau nggak sampai, nah itu kita harus mengkoreksi dulu niat untuk menyampaikan dakwahnya apa. Oh. Apakah hanya untuk supaya viral atau untuk hanya menjadikan pekerjaan? Karena kan satu kali dakwah itu ada yang dibayar 1 juta, ada yang 2 juta, apalagi di konten nih. Iya, Sekarang betul. kan banyak konten-konten kreator cek gitu ya. Kan udah ada yang monet, aku monet 5 juta. Nah itu harus memperbaiki niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung pada niat kita. Kalau niat kita baik, akan menghasilkan yang baik. Kalau kita niatnya buruk, maka hasilnya akan buruk pula. Gitu. Betul. Seperti itu, Kang. Seperti itu ya, Kang. Iya. Ternyata segitunya ya, Kang ya. Iya. Malah kan kita aja ya yang di sini. Iya. Bangun tidur buka apa? Buka orang. Handphone, HP, nyari HP. Saya mah kalau baru bangun tidur, ya buka selimut dulu atuh. Oh, bukan Iya. yang Bukan yang buka itu, mata. tapi. Buka mata dulu ya. Oh iya. Berarti ya, buka mata dulu baru. Oh iya ya. Baru kali ini saya kalah. Alhamdulillah, yang perempuan selalu menang. Iya. Perempuan selalu menang. Tapi iya, Kang. Iya juga ya. Iya Iya juga. Buka Iya. mata. Salah ternyata kita tadi briefing ya. Iya. Gagal kan? Gagal. Aduh. Nah, tapi bukan itu. Iya gimana? Kan kita bangun tidur langsung cari apa? Cari HP. HP lagi. Buka HP, lihat WA gitu. Iya. Terus dalam kehidupan 24 jam Iya. yang paling banyak dimainkan apa? HP sih. Makanya harus menanggapi hal tersebut kan harus memaksimalkan gitu, memaksimalkan betul. teknologi, memaksimalkan HP gitu. Betul. Kalau yang tadi mah kita menyerap informasi tapi sambil menyaring dengan guru kita gitu. Iya. Nah, begitupun ini ketika kita udah memiliki sesuatu ilmu gitu, Iya. kita mengetahui ilmu itu harus disebar gitu ya, harus diinformasikan. Nah, ini juga jadi ladang gitu buat kita gitu untuk menyadarkan semua orang gitu. Oh iya. Bagi kita pemuda yang Iya. banyaknya di
Sosmed. Betul sekali. Itu jadi harus dimanfaatkan. Karena buahnya ilmu itu adalah mengamalkan. Ketika kita sudah paham akan suatu ilmu, lalu amalkan oleh kita. Amalkan untuk diri kita pribadi, juga amalkan kepada teman-teman atau orang-orang yang membutuhkan. Betul. Jangan disembunyikan loh. Kalau kita menyembunyikan ilmu, maka kita akan dilaknat, disiksa nanti di hari kiamat. Seperti itu hadis riwayat Muslim yang dijelaskan dalam kitab Lubabul Hadis. Jadi nggak boleh disimpan sendiri gitu ya. Iya. Ya, sampaikanlah walau satu ayat. Iya, betul. Masya Allah. Masya Allah tabarakallah. Siapa? Ya. Itu jangan disembunyikan lah ilmu tuh, Siap. disebar. Tapi bagaimana nih kalau dalam ulangan? Kan harus iya. bertanya. Oh iya kan, berarti boleh berbagi ya Kang ya? Ya gak boleh. Nggak boleh. Tetap, karena ujian itu menguji kompetensi diri kita. Sejauh mana kita nih berhasil. Jadi nggak boleh? Gak boleh kalau dalam Kecewa ulangan. saya. Guys, nggak boleh. Gitu. Kecewa guys, kecewa. Ada yang bertanya. Enggak kecewa, iya enggak. Wah. Ini oknum. Maaf ya Kang. Aduh, Iya, enggak kayaknya. apa-apa. Masya Allah. Masya Allah. Begitu. Terus Lanjut. di dalam ulangan mah ya sembunyikan lah gitu. Karena rugi dong. Rugi, Kita betul. sudah berusaha kemudian disebarkan teman kita. Kita yang salah, teman kita yang benar gitu. Atau malah mencelakakan teman kita, jadi Iya, nggak bisa iya. selamanya. Iya. Nah, iya, betul juga, betul. Makanya harus saling kolaborasi, mesempurnakan, memahami, bekerja sama satu sama lain. Seperti dalam suatu kutipan saya pernah membaca dalam buku itu, harus bekerja sama dan sama-sama bekerja. Saling keren. kerja keras, tidak pantang menyerah. Gitulah. Mantap. Mantap. Amazing. Amazing. Tiba-tiba amazing. Amazing. Nagih kayaknya. Amazing. Ayo bareng. 1, 2, 3. Amazing. Ber. Nah, telat. Silakan. Sekali lagi. sekali lagi. 1, 2, 3. Amazing. Kuku. Kenapa beda Kang? Itu sad boy kan? Iya. Ini ciri khas saya. Ah iya, betul. Oke. Oke, karena mungkin durasi sudah panjang ya Kang ya. Betul. Kita juga mau ada obrolan di luar. Iya. Karena kita orang-orang sibuk. Iya, sibuk banget. Sibuk banget kita. Oke. Orang-orang Karena penting. pemuda harus sibuk. Betul. Kegiatan positif. Positif dan produktif ya. Ya, betul betul banget. sekali. Oke, mungkin dari kami semua cukup sekian. Apakah ada kata-kata yang ingin disampaikan? Oke. Sebelum ditutup saya akan membuat suatu pesan untuk teman-teman semuanya. Boleh. Apa tuh? Cara kita berpikir akan menentukan cara kita bertindak. Dan cara kita bertindak akan menentukan reaksi orang lain terhadap kita. Saya Kang Raja, cukupkan sekian. Oke. Pantun nih Kang, ada pantun. Boleh, boleh nih yang ditunggu. Cakep. Belum. Belum. Oke. Tahan. Kecil situ memakai kopiah. Cakep. Cukup sakit tuh ya. Sangat tidak menyangka gitu, sangat menyentuh. Itu banget yang Kaget saya Kang. saya juga kaget. Kirain bakal panjang gitu. Dan ini nih disclaimer bagi saya, mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kata-kata yang kurang enak gitu ya. Sebagaimana saya akan berbuat sebuah pantun, kalau ada jarum yang patah, Iya. jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, mohon jangan lapor ke polisi. Oh. Aduh, ngeri Gus. Siap. Dari Kang Jack ada closing statement nggak Kang? Ya mungkin pandai-pandailah menghadapi dunia digital ini gitu. Betul. Karena tipis antara salah dan benar sekarang gitu. Maka penting kita untuk mencari guru, mendalami ilmu, apalagi kita sebagai Islam punya buku panduan yang sudah jelas. Iya, Betul. Dan buku panduan tersebut akan selaras dengan perkembangan zaman. Itu sih, semoga kita bisa sama-sama di jalan Allah gitu. Amin. Ya Allah. Amin. Ya Rabbal Amin. Alamin. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Oke, ada sedikit spill dari kita. Episode 2 kita bakal kumpul bareng 5KG. 5KG ya teman-teman. 5KG. Nanti kita jadwalkan. Pokoknya stay tune terus di YouTube BEM Masum University.
Jangan lupa follow juga IG bem.masum. Sekian dari kami. Selamat tahun ya. Selamat sore. Selamat sore. Oke, dadah.